Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan dan diberikan umur yang panjang. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman, di video kali ini saya akan membahas masalah strategi agar usaha teman-teman itu, usaha counter teman-teman itu ramai pembelinya ya. Ini khususnya bagi pemula ya. Saya akan kasih tips-tipsnya ya, atau strategi. Nah, yang pertama itu teman-teman harus melakukan pelayanan yang ekstra. Itu yang pertama ya. Pelayanan ekstra, drama, sopan, dan berakhlak baik ya kepada pelanggannya kita. Nah, apa yang harus diberikan? Yaitu yang pertama senyum ya, senyum ya. Diberikan senyuman kepada pelanggannya kita. Apabila pelanggannya kita datang dari jauh, itu sebelum masuk counter itu kita sudah memberikan senyuman ke mereka ya, memberikan senyuman ya. Terus yang kedua, memberikan sapaan ya, disapa pelanggannya teman-teman ya, disapa pelanggannya, ditanyakan kabarnya dan lain sebagainya ya, tapi jangan terlalu lama juga nyapanya ya. Terus yang selanjutnya yaitu sopan ya, sopan terhadap pelanggan ya. Terus kitanya itu ya berpakaian yang sopan ya, tidak semestinya juga kita berpakaian rapi-rapi amat, tapi bagaimana caranya itu supaya pakaiannya kita itu terlihat sopan ya. Karena pelanggan kita ini kita ndak tahu ya dari mana asalnya semua. Jadi kita harus berpakaian sopan lah. Terus tutur katanya kita itu harus sopan ke pelanggan, jangan sampai dia tersinggung apa dan sebagainya. Nah, terus habis itu kita berikan servis. Kalau sudah sopan tadi ya, barulah kita servis pelanggannya kita ya teman-teman. Memberikan servis itu yaitu barang-barang yang kita jual ya, kita harus tahu produknya kita itu apa aja sih isinya. Misalnya jualan voucher ya, misalnya voucher yang kita jual, kita harus tahu keunggulan voucher itu. Kita tahu isinya ya. Jadi misalnya 1 giga, 1 GB voucher misalkan, itu kita harus jelaskan 1 GB ini masa aktifnya berapa hari. Nah, masa aktifnya itu masa pemakaiannya ya teman-teman. Masa pemakaiannya misalnya 3 hari ya, itu kita harus beritahu, kita harus kasih tahu ke pelanggannya kita. Masa aktifnya, masa pemakaiannya ini cuma 3 hari 1 GB ya, tergantung dari pemakaiannya pelanggan ya. Terus juga 1 GB-nya ini berlaku di mana aja ya, karena kan ada namanya kuota lokal, ada kuota nasional. Nah, itu harus dijelaskan juga. Kuota nasionalnya ini maksudnya gimana ya. Kuota nasional itu misalnya katakan 1 giga 500 MB itu nasionalnya kita pakai, terus lokalnya 500 juga. Nah, lokalnya ini kita pakai khususnya di mana kita aktifkan voucher itu. Nah, itu kita bisa pakai ya. Misalnya kalau kita pakai di daerahnya saya nih, Sulawesi Tengah ya, itu hanya bisa dipakai di Sulawesi Tengah, tidak boleh dipakai di luar daerah. Yang kepakai di luar daerah itu adalah kuota nasionalnya ya. Kalau kuota lokalnya nggak bisa kepakai ya.
Itu harus dijelaskan semua teman-teman ya. Dan juga perdana ya, kartu datanya ya, itu harus diberikan penjelasan ke pelanggan supaya pelanggan ini betul-betul tahu ya dan puas dengan membeli barang kita ya. Tidak ada rasa sakit hati, kekecewaan ya, sehingga pelanggan misalnya sudah merasa kecewa ya, dia tidak akan datang 2 kali lagi, karena toko ini tidak hanya kita yang menjual semacam itu ya teman-teman, tidak cuma kita, banyak teman-teman konter-konter lain yang menjual ya. Jadi kita harus memberikan servis ya yang terbaik lah buat pelanggannya kita. Dan yang terakhir, kalau masalah pelayanan itu jangan lupa berterima kasih ya, jangan lupa berterima kasih, berikan terima kasih, karena mereka yang membawakan kita rezeki teman-teman, mereka yang membawakan kita uang, kita ini cuma duduk manis di tempat ya. Jadi kita wajib dan harus berterima kasih habis membeli barang-barangnya kita ya, wajib itu. Terus yang kedua adalah teman-teman harus memperbanyak media promo ya. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, itu harus ada media promo ya, media promo di depan tokonya kita itu wajib ada media promo. Nah, karena media promo ini membantu juga kita apabila pelanggan kita lewat di depan tokonya kita, dia pasti akan membaca media promo tersebut ya, sehingga dia ada minat untuk singgah membeli ya, karena kebetulan barang-barangnya kita itu ada dijual. Nah, media promo ini disesuaikan ya teman-teman. harus dan wajib apabila tertulis di media promo di depan, itu wajib harus ada barangnya di dalam ya. Jangan sampai teman-teman tulis di depan media promonya misalnya voucher 1 giga, media promonya ada. Nah, begitu pelanggan masuk, itu tidak ada itu 1 GB. Nah, itu harus dijaga teman-teman, ketersediaan produknya kita ya. Apa yang ditulis di depan itu wajib ada di dalam ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah harga ya. Harganya kita harus terjangkau ya, harus terjangkau, murah, atau paling tidak sama harga dengan di konter lain, selevel lah ya, selevel dengan konter-konter lain, bersaing ceritanya ya, bersaing dengan harga yang lain ya. Jadi meskipun teman-teman harganya kita mahal ya, perbandingannya dengan konter lain misalnya 1000, 2000, tapi kalau pelayanannya kita bagus, pasti akan datang kembali teman-teman ya, karena pelayanannya kita yang baik ke konsumen ya. Terus yang keempat adalah menginformasikan setiap promo yang kita sediakan, atau setiap promo-promo dari misalnya katakanlah provider Telkomsel, itu harus dijelaskan promonya ya. Karena kan rata-rata pelanggan itu tidak tahu setiap kartu itu ada promonya. Setiap kartu pelanggan itu pasti ada promo. Nah, dari situlah kita harus menjelaskan, oh hari ini ada promo ini. Misalkan dia mau beli kuota 15 GB katakan, atau 17 GB. Nah, 17 GB itu kalau bukan promo teman-teman harganya lebih 100 ya, kalau Sulawesi. Nah terus nah kita lah harus menjelaskan promo itu ya. Kalau promonya muncul itu harganya paling 89.000
Jadi kalau kita jual dengan harga jualnya itu 95 teman-teman ya, 17 giga ya biasanya. Tapi kalau ada lagi yang murahnya tuh ya, 17 giga itu ada harganya, paling bawahnya itu harganya 55.000 ya, 17 giga. Nah, itu tergantung dari nomor-nomor pelanggan ya. Itu ya, diinfokan setiap promo yang ada, setiap promo yang kita promosikan ya, harus disampaikan ke pelanggannya. Terus promosikan barang dagangannya kita itu di sosial media teman-teman, sosmed ya, karena di era sekarang ini siapa sih yang tidak tahu sosial media. Jadi teman-teman itu wajib nge-share atau upload setiap hari, baik itu di Facebook, di TikTok, apa dan sebagainya. Teman-teman punya aplikasinya, teman-teman bisa mempromosikan ya barang-barang dagangannya teman-teman atau tempatnya teman-teman di sosial media kan ya, supaya teman-teman itu dikenal bahwa ada konter ini di tempat ini, di daerah ini. Paling tidak di sekitar teman-teman itu tahu bahwa Anda itu menjual ini ya, produk-produk ini yang kita jual. Nah, itu wajib teman-teman ya. Nah, itu. Terus yang keenam itu adalah kelengkapan barangnya. Nah, ini juga teman-teman, kelengkapan barangnya ya. Kalau khususnya untuk pemula, jangan terlalu banyak dulu ya. Paling tidak teman-teman menyediakan barang itu sedikit-sedikit aja tapi lengkap ya. Misalkan voucher ya, voucher itu harus teman-teman lengkapi yang mulai dari 1 giga sampai 10 GB dilengkapi teman-teman ya, walaupun cuma 2-3 yang penting lengkap. Jadi customer yang datang itu apapun dia cari pasti ada ya, jadi wajib teman-teman lengkapi, baik itu dari perdananya, misalnya kalau teman-teman sudah jual aksesoris atau teman-teman jual voucher, itu lengkap semua barangnya ya. Terus yang terakhir, nah ini yang penting dari terpentingnya ya, dari pentingnya strategi ini yang paling penting ya teman-teman, yaitu jangan lupa berdoa ya. Berdoa teman-teman setiap usahanya ya. Usaha tanpa doa itu sia-sia ya. Terus doa tanpa usaha juga sia-sia teman-teman. Jadi harus dibarengi ya, usaha dan doa ya, harus dibarengi ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi ada 7 tadi trik yang kita harus pahami, kita harus pakai di usaha konter ya. Usaha konter khususnya bagi pemula yang mau memulai bisnis konter ya. Yang pertama tadi adalah pelayanan. Nah, itu yang pertama. Kenapa saya utamakan pelayanan? Karena itu penting sekali buat kita usaha ya. Yang kedua adalah perbanyak media promo ya. Perbanyak media promo, yaitu di depannya banner atau spanduk ya, di depan tokonya kita. Yang ketiga adalah harganya kita terjangkau ya. Terus yang keempat, menginformasikan ya setiap promo-promo yang ada di tokonya kita ya. Terus yang kelima adalah mempromosikan barang dagangannya kita di sosial media. Yang keenam itu kelengkapan barangnya kita. Dan yang ketujuh adalah doa ya, wajib, penting ya. Oke, saya kira itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau buka
toko yang mau buka usaha di dunia perkonteran ya. Jadi wajib teman-teman lakukan ini, tetap semangat ya, jangan putus asa ya teman-teman ya. Nah, sekira itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.